Bismillahirrahmanirrahim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaitsa di Klinik Jenius YouTube channel. Pada video sebelumnya kakak udah menjelaskan mengenai spermatopita yang pertama yaitu ada gimnosperme. Nah di video kali ini kakak akan melanjutkan spermatopita klasifikasi yang kedua yaitu ada angiosperme. Langsung saja kita bahas. Baik, di sini kita akan membahas mengenai angiosperme ya. Angiosperme. Oke, apa sih angiosperme itu? Angiosperme itu memiliki makna biji terbuka. Baik, di sini yang berikutnya itu ada angiosperme ya. Angiosperme. Oke, apa sih angiosperma itu? Angiosperma ini memiliki makna berbiji terbuka ya. Apa sih angiosperme itu? Angiosperme di sini memiliki makna yaitu berbiji tertutup. Maksudnya apa? Bijinya itu ditutupi oleh daging buah. Oke, langsung saja kita ke ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari angiosperme. Ya, ada apa saja ciri-cirinya yang tadi udah kakak sebutin. Yang pertama itu dia merupakan tumbuhan berbiji tertutup ya. Berbiji tertutup. Maksudnya apa tadi berbiji tertutup itu? Bijinya itu diselubungi ya, jadi biji diselubungi oleh daging buah. Diselubungi oleh daging buah ya. Nah, ini yang membedakan dengan gimnosperme. Kalau gimnosperme mah terbuka, kalau Angios itu dia tertutup gitu ya. Kemudian dia memiliki alat reproduksi berupa alat reproduksinya itu berupa bunga ya. Jadi kalau pada gimnosperme itu sebelumnya alat reproduksinya itu adalah strobilus, kalau di angiosperme alat reproduksinya itu adalah bunga. Ya, jadi sebelumnya di gimnosperme itu adalah alat reproduksinya itu si strobilus, kalau di angios alat reproduksinya itu adalah bunga ya. Jadi bunga ini sebagai alat reproduksi dari angios. Oke, kemudian yang membedakan lagi dengan gimnosperme ini, dia memiliki fertilisasi ganda ya. Fertilisasi ganda. Jadi ini juga yang membedakan ya. Kalau sebelumnya si gimnos itu fertilisasinya tunggal, kalau angios itu memiliki fertilisasi ganda. Jadi fertilisasinya itu ada dua sel yang dibuahi. Apa aja? Yang pertama, ovum itu dia dibuahi oleh inti generatif satu atau inti sperma satu ya. Inti generatif satu menghasilkan embrio ya. Tahu pas masih awalnya zigot dulu. Nah, kemudian yang kedua itu ada yang namanya IKLS. What is IKLS? IKLS itu adalah inti kandung lembaga sekunder ya. Ini tuh akan dibuahi oleh inti generatif 2 ya, menghasilkan endospermi. Ya, nah inilah yang membedakan dengan gimnosperma karena dia berfertilisasi ganda. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bunga ya, struktur bunga. Di sini adik-adik bisa lihat, di sini ada struktur bunga. Apa aja sih struktur dari bunga ini ya? Karena bunga ini adalah organ terpenting dari angiosperme, karena di sini ya reproduksi itu terjadi. Jadi di sini bunga itu yang pertama di sini ya. Ini nomor satu ini adalah mahkota bunga ya.
Nomor satu ini adalah mahkota bunga. Mahkota. Atau nama lainnya itu ada corolla. Atau bisa disebut juga dengan petal ya. Nah, ini adalah nama lain dari mahkota. Bisa disebut sebagai mahkota, corolla, atau petal. Oke, kemudian yang berikutnya ini ya. Yang nomor dua ini merupakan kepala putik ya. Oke, berikutnya yang nomor dua ini merupakan kepala benang sari ya. Jadi yang ini tuh adalah benang sari. Nah, kepalanya ini memiliki struktur yang kita sebut dengan antera ya. Antera atau kepala benang sari gitu ya. Kemudian tangkainya ini kita sebut dengan filamen ya. Nah, antera dan filamen ini merupakan benang sari ya. Ini merupakan benang sari. Nah, kita gambarkan, kita tunjuk di sini aja ya. Nah, benang sari ini kita sebut sebagai, nah si benang sari ini, ya benang sari ini keseluruhan ini kita sebut sebagai stamen ya. Stamen atau benang sari. Berikutnya yang keempat. Nah, yang keempat ini merujuk ke kepalanya putik. Kepalanya putik itu tuh kita kenal dengan istilah stigma, ya. Nah, kemudian tangkai si putik ini namanya stilus, ya. Dan nih yang menjendul di bawah sini ini merupakan ovariumnya ya. Ovarium atau bakal buah, ya. Bakal buah. Jadi buah itu nanti akan terproduksinya itu dari bagian ovarium. Oke. Nah, keseluruhan ini dari si putik ini kita sebut dengan ya di sini ya. Jadi putik keseluruhan itu kita sebut dengan pistilum. Pistilum atau putik ya. Berikutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ini merujuk ke tangkainya ya. Nah, tangkai. Tangkai dari si bunga. Nah, ini kita sebut dengan pentakel ya, pentakel atau pedicellus ya. Ini adalah si ujung batangnya. Kemudian nih yang perbesaran dari ujung batang menuju ke bunga, di sini kan ada perbesaran yang nomor 8 ini. Ini tuh adalah ini yang nomor 8. Ini yang nomor 8 ini tuh namanya reseptakulum atau dasar bunga. Ya, yang nomor 8 ini namanya reseptakulum ya, atau dasar bunga. Oke. Nah, terakhir nomor 9. 9 ini merupakan kelopak bunga ya. Kelopak bunga itu dia memiliki nama lain. Ya, jadi ada kelopak atau kaliks, atau sepal ya. Jadi punya 3 nama sama kayak mahkota. Nah, biar adik-adik di sini tidak bingung kebalik antara mahkota sama kelopak. Nah, di sini kakak ada singkatannya ya. Singkatannya itu ada KSEP, Mahkopet. Ya, apa sih kekasep Mahkopet ini? Ke itu artinya kelopak. K itu maksudnya kaliks. Sep artinya sepal. Sedangkan ini mahkota, ko corolla, pet petal. Nah, ini ya untuk biar tidak terbalik mana mahkota, mana kelopak. Oke? Nah, ini merupakan struktur dari bunga ya atau alat reproduksi angiospermae. Nah, bunga ini dia itu ada 2 jenis ya. Ada 2 jenis. Jadi si bunga ini dia dibagi berdasarkan
jenis kelaminnya dan berdasarkan bagian-bagiannya. Bunga ini terdapat dua jenis ya. Oke, yang pertama itu kalau berdasarkan kelamin, bunga itu dia diklasifikasikan menjadi dua. Apa aja? Yang pertama disebut sebagai bunga sempurna. Nah, bunga sempurna ini maksudnya apa? Satu bunga itu memiliki putik dan benang sari, gitu ya. Jadi ada stamen dan pistilumnya ya. Nah, ini sempurna. Jadi dia memiliki dua-dua kelamin dalam satu bunga. Oke. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah bunga tak sempurna ya. Tak sempurna. Nah, kalau tak sempurna, ini dia hanya memiliki salah satu alat kelamin saja. Entah pistilum aja atau stamen aja gitu ya. Jadi salah satu doang. Stamen atau pistilum. Nah, berikutnya berdasarkan bagiannya. Kalau berdasarkan bagiannya itu sama juga diklasifikasikan jadi dua, ada bunga lengkap dan tak lengkap gitu ya. Ini berdasarkan bagiannya, bagian-bagian tubuhnya ya. Itu ada dua, yang pertama itu ada bunga lengkap. Nah, yang dikatakan lengkap itu apa sih syaratnya? Kalau bunga itu dikatakan lengkap, dia itu memiliki petal, sepal, stamen, dan pistil ya. Nah, ini tuh lengkap. Petal, sepal, stamen, dan pistilnya itu semuanya ada. Nah, ini merupakan bunga lengkap. Sedangkan yang satunya lagi itu adalah bunga tak lengkap ya. Bunga tak lengkap. Nah, kalau nggak lengkap, itu salah satunya tidak ada ya. Di antara keempat itu hanya tiga bagian aja yang ada. Tiga bagian saja yang ada. Jadi mungkin dia nggak memiliki petal, kayak gitu ya. Tadi nggak memiliki sepal, gitu ya. Nah, ini adalah pembagian dari bunga. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai polinasi. Apa itu polinasi? Polinasi itu merupakan peristiwa penyerbukan ya. Polinasi. Ketika bunga itu sudah terbentuk untuk bisa melanjutkan reproduksinya biar bisa menghasilkan buah, menghasilkan benih gitu ya. Si bunga ini dia akan mengalami penyerbukan atau polinasi ya. Maksudnya apa? Biar si gamet jantannya itu bisa menuju ke gamet betina biar terjadi fertilisasi seperti itu ya. Jadi perlu terjadinya penyerbukan. Penyerbukan ya atau polinasi. Bagaimana sih tentang penyerbukan atau polinasi ini? Eh, ya. Jadi definisi dari polinasi itu adalah jatuhnya polen ke stigma. Apa tadi stigma? Stigma itu kepala dari putik ya. Jadi tadi si polen ini tuh kan dia benih yang jantan. Dia jatuh ke putik biar bisa mengalami fertilisasi seperti itu ya. Nah, untuk polinasi ini dia itu ada dua macam ya. Jadi dibagi dua. Yang pertama itu berdasarkan asal polennya. Ya, yang pertama itu dia berdasarkan asal polennya. Asal polen. Ya, polennya itu dia berasal dari mana? Ini untuk yang pertama. Untuk asal polen itu dia terdapat 4 jenis ya. Yang pertama itu ada autogami. Autogami itu apa? Autogami ini adalah penyerbukan sendiri.
Penyerbukan sendiri. Jadi maksudnya dia sendiri yang melakukan penyerbukan ya, karena kan ada yang bunganya itu tadi bunga sempurna, punya stamen, punya pistil. Nah, autogami itu terjadi dalam satu bunga yang sama. Jadi polen dari stamen di bunga itu pergi ke pistilumnya gitu ya, pistilum dari bunga yang sama juga gitu ya. Ini dari bunga yang sama ya. Dari bunga yang sama. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada penyerbukan geitogami. Eh, Kemudian yang kedua itu ada penyerbukan geitonogami ya. Geitonogami. Apa itu geitonogami? Geitonogami ini adalah penyerbukan tetangga ya. Penyerbukan tetangga. Tetangga. Maksudnya apa? Nah, ini adalah penyerbukan yang terjadi antara dua bunga yang berbeda tapi berada dalam satu pohon yang sama. Gitu ya. Jadi bunga yang beda tapi dalam satu pohon yang sama. Yang beda di satu pohon yang sama. Ya, jadi dalam satu pohon yang sama kan dia kan pasti ada satu pohon yang bunganya banyak. Nah, ini tuh diatonogami itu terjadi si penyerbukannya itu antara bunga di satu pohon tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada alogami. Alogami. Alogami ini adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang ya. Maksudnya apa sih penyerbukan silang itu? Maksud dari penyerbukan silang ini adalah penyerbukan antara dua bunga yang berbeda, tapi masih dalam satu varietas gitu ya. Jadi dua bunga yang dari pohon yang berbeda, tapi satu varietas gitu ya. Bunga dari beda pohon, tapi satu varietas ya. Namun satu varietas. Jadi jenisnya tuh masih sama gitu ya. Oke, misalnya mau melakukan penyerbukan antara bunga lili dari pohon A dengan bunga lili dari pohon B. Nah, itu masuknya ke alogami gitu ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat ini ada hidrogami. Apa itu? Kemudian yang keempat itu ada hibridogami ya. Hibridogami. Ya, kemudian yang keempat itu ada hibridogami ya. Hibridogami atau penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ya. Nah, ini adalah penyerbukan silang ya. Penyerbukan silang antara dua bunga dari varietas yang berbeda gitu ya. Bunga dari pohon yang beda varietas ya. Beda varietas. Nah, ini merupakan hibridogami. Nah, bagaimana sih bentukannya? Oke ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ya, ini contohnya. Ini yang pertama, ini adalah penyerbukan sendiri atau yang ini autogami ya. Autogami. Jadi penyerbukannya itu terjadi antara stamen dengan pistil yang sama dalam satu dalam satu bunga ya. Kemudian yang kedua ini ada penyerbukan tetangga atau geitonogami. Nah, jadi dia masih satu pohon, masih satu tumbuhan, tapi dia bunga yang berbeda. Oke, kemudian ini ada penyerbukan silang atau allogami. Nah, ini merupakan penyerbukan antara dua pohon yang berbeda, tapi jenisnya masih sama atau varietasnya masih sama, gitu ya. Terakhir,
ada penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, ini adalah penyerbukan antara dua bunga yang berada di pohon yang berbeda varietas. Jadi jenisnya itu sudah berbeda. Misalnya mau melakukan penyerbukan antara em, bunga mawar dengan bunga magnolio. Nah, gitu ya. Ini merupakan penyerbukan hibridogami atau penyerbukan bastar ya. Hibridogami. Oke. Nah, ini untuk polinasi. Yang kedua, polinasi itu juga dibedakan berdasarkan jenis perantaranya ya. Ini berdasarkan jenis perantara. Jenis perantara, maksudnya siapa sih yang membantu gitu ya? Yang membantu polinasi ini? Perantara. Oke, nah berdasarkan jenis perantaranya, polinasi itu dia terdapat 4 macam juga ya. Yang pertama, itu ada anemogami. Apa itu anemogami? Anemo, anemo itu artinya angin ya. Jadi anemogami itu dia adalah polinasi yang dibantu oleh angin ya, diperantarai oleh angin. Nah, contohnya yang tipenya itu anemogami itu ada tanaman jagung ya, kemudian padi. Nah, ini dia polinasinya itu dibantu oleh angin. Oke, kemudian yang kedua itu ada hidrogami. Hidro, hydro. Ya, apa itu hydro? Hydro itu artinya air ya. Nah, hidrogami ini merupakan proses polinasi yang diperantarai oleh air. Nah, biasanya ini adalah tanaman-tanaman air ya yang pakainya hidrogami. Contohnya itu ada tanaman padang lamun ya, ekosistem padang lamun yang ada di pantai. Nah, ini tuh dia penyerbukannya itu diperantarai oleh air. Oke. Kemudian yang ketiga itu ada antropogami ya. Antropogami. Apa itu antropogami? Oke, yang ketiga itu ada antropogami. Antropogami. Oke, apa sih antropogami? Antropogami itu adalah penyerbukan yang dibantu atau diperantarai oleh manusia ya. Jadi manusia juga berperan dalam proses penyerbukan. Nah, ini contohnya tanaman yang dibantu oleh manusia itu ada pohon anggrek ya, tanaman anggrek dan tanaman vanili ya. Ya, terakhir yang keempat itu ada diperantarai oleh hewan ya, atau disebutnya zoidogami ya. Zoidogami itu adalah proses polinasi yang diperantarai oleh hewan. Oke, nah ini contohnya itu ada jambu ya, jambu, kemudian mangga, kemudian jeruk. Nah, ini tuh diperantarai oleh hewan. Nah, ini juga ada istilahnya ya untuk para hewannya yang melakukan proses perantara dari perantara dari polinasi ini gitu ya. Yang pertama itu ada kriptogami, kriptogami, kemudian ada malakogami, malakogami, kemudian ada ornitogami, ornitogami, dan ada entomogami. Entomogami. Oke. Apa aja sih bedanya antara kriptogami, malakogami, ornitogami dengan entomogami? Kalau kriptogami itu dia diperantarai oleh kelelawar ya, kelelawar. Malakogami itu diperantarai oleh siput ya. Ornitogami itu oleh burung ya atau unggas.
dan entomogam itu oleh serangga ya. Contohnya kupu-kupu, lebah, nah itu dia tipenya entomogam. Nah, ini merupakan jenis-jenis polinasi yang berdasarkan perantaranya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa? Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi ya. Nah, untuk reproduksi dari angiospermae itu ada reproduksi vegetatif, ada reproduksi generatif. Kalau generatif itu dia mengalami fertilisasi, kalau vegetatif itu tidak ya. Nah, yang pertama kita akan membahas yang generatif dulu ya. Generatif. Oke, bagaimana sih reproduksi generatif dari tanaman ini, dari angiospermae? Oke, nah bisa kita lihat di sini ya. Ini adalah gambar dari proses reproduksi generatif. Oke, bagaimana? Nah, di sini bisa diperhatikan ya. Jadi misalnya nih di satu bunga, nih ada benang sarinya, ada putiknya ya. Sekarang kita lihat dari benang sarinya dulu. Sebelum ke proses fertilisasinya, kita akan membahas mengenai proses pembentukan gametnya ya. Oke, pertama kita lihat yang jantannya dulu ya. Di sini ada benang sari. Di benang sari di bagian anter, nah di dalam sini itu terdapat yang namanya mikrosporangium. Apa itu mikrosporangium? Mikrosporangium ini adalah kantung kantung mikrospora ya. Mikrospora ini adalah benih ya yang akan dipakai untuk membuahi si betina. Nah, pertama nih, mikrospora ini masih yang mother cell-nya ya atau sel induknya. Nah, ini tuh masih 2N ya. Mikrospora ini dia akan mengalami meiosis. Kalau yang tadinya 2N, berarti di meiosis ini dia menjadi N ya. Setelah dia melakukan meiosis, dia akan mengalami mitosis. Mitosis itu dia akan tetap ya menjadi N dan di sini terbentuklah sel generatif ya. Jadi sel generatif yang mana ini terdapat dua sel generatif ya. Ini generatif satu dan ini generatif dua. Oke. Kayak di dalam mikrosporangium itu dia terdapat mikrospora ya. Nah, di sini posisinya mikrosporanya itu masih sel induk, masih mother cell. Nah, di sini tuh 2N ya. Karena dia belum mengalami pembelahan. Kemudian di sini dia membelah secara meiosis. Ketika dia membelah secara meiosis, 2N itu berubah menjadi N ya. Di sini itu adalah N, yang mana intinya ini akan mengalami mitosis ya jadi dua. Ini itu merupakan sel generatif ya, yang akan membuahi ini sel generatif. Sedangkan yang ini adalah tube cell. Tube cell ini berisikan sel vegetatif ya. Vegetatif itu adalah sel yang akan menunjukkan jalan. Oke, kemudian sel generatif ini nanti dia mengalami meiosis lagi ya. Jadi si generatif ini dia mengalami meiosis lagi. Oke, sel generatif ini dia akan mengalami mitosis lagi ya. Jadi sel generatif ini dia akan mengalami mitosis ya, menjadi dua sel generatif ya. Jadi ada generatif satu dan generatif dua. Oke, nah bisa dilihat di sini ya. Nih, ini ada dua nih. Ini yang pertama nih yang paling depan. Ini tuh sperm atau sel generatif. Nah, ini sel yang paling depan ini adalah generatif satu ya. Sedangkan yang belakang ini adalah generatif dua. Oke. Nah, yang bagian depan ini adalah sel vegetatif. Oke, nah ini untuk pembentukan gamet jantannya. Sekarang Sekarang kita beralih untuk ke pembentukan gamet betina. Nah, bisa dilihat di bagian pistilum, di bagian ini ya, ini ovariumnya, kita perbesar. Nah, di ovarium, persatuan ini kita sebutnya sebagai ovul ya. Persatuan ini yang akan menjadi biji, ini adalah ovul ya, ini adalah ovul. Nah, ovul ini kita perbesar, di sini, di ovul itu dia terdapat yang namanya makrospora. Ya, jadi ini adalah makrospora.
Atau ada juga yang nyebut sebagai megaspora ya, karena sporanya itu ukurannya lebih besar dibanding yang jantan. Nah, makrospora ini dia awalnya masih 2M. Kemudian dia membelah, 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 membelahnya secara meiosis. Di sini itu makrospora yang tadinya 2M menjadi M ya, karena dia membelah secara meiosis. Nah, kemudian si makrospora yang membelah secara meiosis ini kan dia ada 4, dia akan membelah lagi secara mitosis. Otomatis kalau mitosis berarti dikali 2 ya, menjadi 8 inti ya. Jadi di sini cuma 4 inti pas pas meiosis. Kemudian setelah mengalami mitosis di sini terdapat 8 inti. Nah, yang mana intinya ada apa saja? Tiga di atas ini merupakan antipoda. Kemudian yang di tengah ini adalah polar nukleus atau kita sebut sebagai IKLS. Apa itu IKLS? IKLS ini adalah inti kandung lembaga sekunder ya. Nah, IKLS ini tuh dia ada 2 inti ya. Jadi terdapat 2 inti IKLS, yang mana kedua inti ini nanti akan bergabung sehingga IKLS itu akan menjadi 2N karena N plus N gitu ya. Kalau antipoda ini cuma N ya, karena dia nggak akan menyatu. Kemudian di tengah-tengah sini ini ya, di tengah-tengah itu ada telurnya. Dan di pinggir-pinggirnya yang membersamai si telur ini ada yang namanya sinergit. Ini N, sinergit pun N. Nah, ketika dia sudah terbentuk seperti ini, dia sudah siap untuk dibuahi. Oke, kemudian di sini kita lihat, tadinya si sperma ini nih, pertama tabung selnya itu dia akan masuk ya. Ya, tabung selnya itu akan masuk ke area kepala dari putik atau stigma. Kemudian dia menuju ke ovul ya, di sini menuju ke ovul. Nah, polen di sini yang pertama vegetatif itu dia berfungsi sebagai penunjuk jalan ya, penunjuk jalan buat menuju ke dalam ovul. Nah, ketika dia udah sampai nih ke dalam ovul, vegetatif itu dia akan mati ya. Di sini vegetatif itu akan mati. Kemudian ya di sini ya vegetatif itu akan mati karena sudah selesai tugasnya dia ya. Kemudian inti generatif satu akan membuahi si ovum ya atau si telur, dan inti generatif 2 akan membuahi IKLS. Jadi di sini inti gen satu itu dia berfungsi untuk membuahi ovum ya. Menjadi apa? Menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio ya. Sedangkan yang satunya lagi itu inti generatif 2 itu dia akan membuahi IKLS ya atau inti kandung lembaga sekunder, akan menghasilkan endosperm. Ya, endosperm ini adalah cadangan makanan. Nah, untuk kromosomnya inti generatif satu itu kan dia kromosomnya N. Ovum juga kromosomnya N. N plus N dia menjadi 2N ya, zigot itu. Zigot dan embrio itu dia 2N. Sedangkan inti generatif satu di sini dia tuh N, IKLS itu tadi 2N kan ya. KLS di sini 2N, N plus 2N itu akan menghasilkan 3N. Jadi endosperm itu dia kromosomnya 3N. Nah, setelah terjadi proses fertilisasi ini, dia akan berkembang ya, berkembang menjadi biji ya. Di sini ada embrionya, ini embrio itu tadi 2N ya, si embrionya 2N. Sedangkan endospermnya itu 3M. Nah, si biji ini ketika ditanam, dia akan mengalami germinasi. Apa itu germinasi? Kecambah ya. Dia mengalami kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tanaman baru dan akan mengulang siklus yang sama. Seperti itu. Ini untuk reproduksi generatif dari angiosperma. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi vegetatifnya ya. Setelah membahas si generatifnya, kita akan membahas tentang vegetatifnya. Vegetatif itu adalah reproduksi yang tanpa tanpa apa? Tanpa
Vegetatif ini adalah reproduksi tanpa fertilis. Vegetatif ini adalah reproduksi tanpa fertilisasi ya. Jadi tidak terjadi pembuahan ya. Dia tumbuh tapi tidak mengalami pembuahan. Oke. Nah, untuk reproduksi vegetatif pada angiospermae itu dia dibagi jadi dua. Ada yang terjadinya secara alamiah tanpa bantuan manusia dan ada yang terjadinya secara buatan dengan bantuan manusia. Ya, ada alamiah dan ada yang buatan. Oke. Untuk yang alamiah, yang termasuk alamiah itu ada apa aja? Yang pertama itu, ya, jadi ada alamiah. Alamiah ini dia langsung menggunakan bagian tubuhnya ya. Menggunakan. Ya, untuk alamiah ini itu tanpa bantuan manusia ya. Bantuan manusia. Sedangkan untuk yang buatan itu dengan bantuan manusia. Oke. Kita move untuk yang pertama ke alamiah dulu ya. Nah, untuk yang alamiah, ini alamiah. Alamiah itu ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada, alamiah itu ada apa aja? Yang pertama, yang kita bahas yang pertama yang alamiah dulu. Untuk alamiah ini, alamiah ada apa aja sih yang alamiah itu? Yang pertama itu ada yang namanya rizoma ya. Rizoma. Apa itu rizoma? Nah, rizoma ini berarti kan batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah, ya. Jadi ada batang, modifikasi dari batang yang tumbuh mendatar di bawah tanah. Ini adalah batang yang tumbuh mendatar. Apa itu mendatar? Horizontal ya, di dalam tanah. Jadi mirip seperti akar, tapi bukan akar ya, ini adalah batang. Nah, contohnya yang rizom, yang tergolong ke rizom itu, biasanya dia itu memiliki ruas-ruas buku ya. Terdapat, terdapat ruas-ruas atau buku-buku ya. Jadi bersegmen. Nah, apa sih contohnya yang bersegmen yang kayak akar? Nah, contohnya itu ada jahe ya. Jahe, lengkuas, ya, jahe ya, kemudian ada kunyit ya, dan lain-lain. Nah, ini untuk yang rizoma. Oke, kemudian yang kedua, yang alamiah itu ada yang disebutnya stolon. Apa itu stolon? Stolon itu artinya batang yang memanjang ya di atas tanah. Batang yang mendatar di atas. Ya, stolon itu artinya batang yang mendatar di atas tanah. Kalau rizoma itu dia mendatar di dalam tanah, kalau stolon itu dia mendatar di atas tanah ya. Batang yang mendatar di atas tanah ya. Di atas tanah, ketika batang itu tertutup tanah ya, dia akan menghasilkan tanaman baru gitu ya, menumbuhkan tanaman baru yang akan menumbuhkan tanaman baru. Tanaman baru ya. Oke, contohnya yang tergolong ke stolon itu ada stroberi rumput ya. Stroberi, kemudian rumput. Nah, biar kebayang nih kakak gambarkan ya. Jadi
Kan ada tuh tanaman yang batangnya itu menjalar di atas tanah ya. Ini si batangnya menjalar di atas tanah. Ini kan ada satu batang ke atasnya jadi tumbuhan baru. Nah, batang yang menjalar ke atas tanah itu dia akan menghasilkan batang baru gitu ya, dan akar baru di bawahnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari stolon ya. Ini si stolonnya ya. Ini adalah stolonnya. Oke. Nah, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga itu ada umbi lapis. Oke. Umbi lapis ini apa? Umbi lapis ini adalah modifikasi dari batang dan daun ya. Modifikasi batang dan daun yang menyimpan cadangan makanan. Ya, menyimpan cadangan makanan. Nah, ketika lapisannya itu ditanam, ya, lapisannya itu bisa menumbuhkan tanaman baru. Bisa tumbuh ya, jadi tanaman baru. Nah, contohnya ini yang umbi lapis itu adalah bawang ya, bawang-bawangan, bawang. Oke. Kemudian yang keempat, yang berikutnya ya, yang keempat itu ada umbi batang. Nah, umbi batang ini dia adalah modifikasi dari batang ya. Jadi modifikasi batang, batang yang ada di dalam tanah berisi cadangan makanan ya. Nah, batang yang ada dalam tanah itu dia bisa tumbuh akar. Dia bisa tumbuhin akar ya, akar atau tunas. Oke. Nah, contohnya yang termasuk ke dalam umbi batang itu ada ubi jalar ya, ubi jalar, terus kentang. Nah, ini contoh dari umbi batang. Oke. Terakhir di alamiah yang kelima itu ada kuncup daun adventif. Kuncup daun adventif ya. Adventif. Nah, kuncup daun adventif ini jadi yang punya ciri-ciri ini ya, daunnya itu dia di pinggirannya itu dia kayak ada tunas baru gitu ya, kayak ada gerigi-geriginya. Nah, ini adalah jadi tunas bisa menumbuhkan tunas dari daun yang jatuh ya. Jadi ketika daunnya jatuh itu dia bisa tumbuh jadi individu baru ya. Nah, gimana sih gambarnya nih misalnya pada daun cocor bebek ya. Kan daun tuh bentuknya kayak gini ya. Nah, di pinggirnya itu dia kayak ada jendolan-jendolan gini yang merupakan tunas ya. Jadi ini bisa tumbuh jadi tunas baru. Ketika daun itu jatuh ke tanah, dia bisa menumbuhkan individu baru ya. Ini merupakan contoh dari kuncup daun adventif. Nah, untuk contoh tanamannya itu di cocor bebek ya. Cocor bebek. Oke. Nah, ini untuk yang alamiah. Kemudian yang berikutnya, yang B itu kita akan membahas yang buatannya ya. Buatan itu dengan bantuan manusia. Ada apa aja sih untuk yang buatan? Yang pertama itu ada cangkok. Nah, mungkin adik-adik udah pernah dengar ya tentang cangkok. Apa sih cangkok itu? Nah, cangkok itu adalah peristiwa ketika
seseorang itu atau ya manusia ya kan dengan bantuan manusia itu menguliti epidermis batang dari suatu tanaman, kemudian ditutupi oleh tanah, serabut dan plastik gitu ya. Jadi ini dia teknik yang melukai epidermis gitu ya. Ini menguliti epidermis batang yang kemudian lalu ditutup ya. Lalu ditutup oleh apa? Oleh tanah, serabut kelapa, dan plastik ya yang rapat. Nah, nanti ini akan menumbuhkan tunas baru, menumbuhkan tanaman baru. Ini akan tumbuh tanaman baru, tanaman yang serupa dengan pohonnya ya, tanaman baru. Nah, contohnya yang bisa dicangkok itu ada jambu ya, ada pohon jambu, kemudian pohon mangga. Ya, ini contoh dari cangkok. Oke, berikutnya yang kedua itu ada merunduk. Merunduk. Apa itu merunduk? Nah, merunduk itu ketika batang yang dekat dengan tanah itu tertimbun oleh tanah, dia akan tumbuh tunas baru. Jadi peristiwanya sama kayak stolon ya. Cuma kalau stolon mah dia terjadi secara alamiah, kalau merunduk itu dia dengan bantuan manusia gitu ya. Ini membengkokkan batang yang dekat dengan tanah ya. Jadi kayak kayak merunduk gitu ya. Dekat tanah lalu ditimbun dengan tanah. Nah, ini akan tumbuh tunas baru ya. Tunas baru. Oke, nah contohnya yang bisa dilakukan merenduk itu sama kayak contoh dari em, peristiwa stolon ya, jadi stroberi. Stroberi, terus ada juga melati ya. Oke, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, itu ada peristiwa steak ya. Nah, steak ini merupakan salah satu reproduksi vegetatif buatan juga ya, di mana steak ini caranya itu dengan menanamkan potongan bagian batang ke tanah gitu ya. Jadi menanam bisa batang, bisa akar, bisa daun gitu ya. Bagian tubuh dari tumbuhan ya. Tumbuhan. Nah, bisa akar, bisa batang, bisa daun. Misalnya kalau untuk yang batang, yang ada yang batang, ada yang akar, ada yang daun. Kalau untuk yang batang itu dia contohnya ada pohon anggur sama bunga mawar. Kalau yang akar itu dia ada apel atau buah sukun ya. Dan untuk yang daun itu cocor bebek. Nah, ini contoh dari steak ya. Terakhir itu ada kegiatan okulasi. Okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi itu adalah menggabungkan batang atas dengan batang bawah dari suatu tanaman lain tapi sejenis. Nah, itu nanti bisa tumbuh jadi tanaman yang utuh gitu ya. Tanaman baru yang utuh. Menggabungkan batang atas ya ke batang bawah tanaman lain yang sejenis. Yang sejenis. Nah, ini adalah peristiwa okulasi. Ya, contohnya itu
Ada misalnya mau menggabungkan duren yang buahnya manis, batang duren yang buahnya manis ya, itu digabungkan dengan duren buahnya besar. Nah, nanti bisa menghasilkan gen unggul ya, yang mana hasilnya itu dua-duanya duren buah manis plus buah besar. Nah, ini merupakan contoh dari reproduksi vegetatif pada angiosperm. Terakhir di angiosperma ini kita akan membahas mengenai klasifikasinya ya. Jadi yang berikutnya itu ada klasifikasi. Nah, angiospermae itu dia diklasifikasikan menjadi dua ya. Ada Magnoliopsida, jadi ada dua kelas ya, Magnoliopsida dengan Liliopsida. Nah, umumnya kita sering dengar Magnoliopsida itu dengan istilah dikotil, sedangkan Liliopsida itu dengan istilah monokotil ya. Nah, sekarang kita lihat dulu perbedaan antara keduanya tentang dikotil dan monokotil. Untuk monokotil, monokotil itu dia dari keping keping bijinya, dia itu berkeping satu ya. Ini keping satu. Sedangkan dikotil itu dia keping dua ya, makanya disebutnya di ya. Nah, untuk akarnya, monokotil itu dia tipe akarnya itu serabut. Sedangkan dikotil itu dia tipe akarnya itu tunggang ya. Oke, kemudian berikutnya itu ada tipe berkas pembuluhnya. Nah, untuk berkas pembuluhnya atau xilem flumnya, yang monokotil ini dia tipenya kolateral tertutup. Kolateral tertutup. Di mana xilem flumnya itu dia tidak dibatasi oleh kambium ya, jadi nggak punya kambium. Kalau yang dikotil ini adalah kolateral terbuka. Kolateral terbuka ya. Jadi di kolateral terbuka itu dia terdapat kambiumnya. Oke, kemudian untuk pertulangan daunnya yang monokotil itu dia pertulangan daunnya itu sejajar ya, sejajar. Sedangkan yang dikotil ini dia pertulangan pertulangan daunnya itu menyirip, menyirip atau menjari. Menjari itu contohnya kayak daun pepaya atau daun singkong ya. Nah, kemudian untuk kelipatan kelopak bunganya ya, kelopak mahkotanya, untuk monokotil itu dia eh, berkelipatan kelipatan tiga, kelipatan tiga ya. Sedangkan untuk yang dikotil itu dia kelipatan empat atau lima ya. Nah, ini adalah perbedaan antara monokotil dan dikotil. Oke, sekarang kita membahas lebih lanjut terkait monokotil dan dikotilnya ya. Yang pertama itu ada monokotil. Monocotyledon atau yang resminya itu disebutnya Liliopsida. Ya, monocotyledon atau Liliopsida. Jadi kalau biasanya kalau dalam taksonomi itu ditulisnya kelas Liliopsida, bukan kelas monocotyledon. Nah, untuk monocotyledon dia ini yang paling mudah ya untuk kita tahu klasifikasinya itu ada apa aja, karena banyak gitu ya untuk di tumbuhan ini. Nah, untuk monocotyledon itu klasifikasinya kita singkat dengan moza, moza, pa, la, Kak. Nah, apa ini Mozapala Cup? Nah, ini singkatan ya, singkatan. Apa aja sih singkatannya? M. M di sini itu artinya musase, ya, musase atau pisang-pisangan. O. O di sini itu artinya orchidase, orchidase, ya. Z. Z di sini itu adalah zingiberase. Zingiberaceae. Nah, A di sini tuh adalah
Arase. Kemudian P di sini itu adalah Poase. Pak di sini adalah Pandanase. L di sini ini adalah Liliase. Liliase. A di sini adalah Arakase, ya, Arekase. Arekase. C di sini itu adalah Siperase. Siperase. Dan B di sini adalah Bromeliaceae. Bromeliaceae. Ya. Nah, apa aja sih ini? Oke, kita dari singkatannya aja ya. M. M itu kan dari Musaceae. Musaceae itu artinya keluarga pisang-pisangan ya. Pisang-pisangan. Oke. Kemudian ada O. Orchidaceae. Orchidaceae ini adalah anggrek ya. Anggrek-anggrekan. Ini famili ya, nama-nama famili. Kemudian ada Z. Z itu tadi kan Zingiberase. Zingiberase itu apa? Jahe-jahean ya. Kemudian ada A. Arakase. Apa itu arakase? Arakase itu adalah talas-talasan. Ya, arakase itu adalah talas-talasan. Keluarga talas-talasan. Oke, kemudian ada poase. Poase di sini apa? Poase itu adalah padi-padian. Padi-padian atau rumput-rumputan ya. Kemudian ada Pa, Pandanase. Nah, ini adalah pandan-pandanan ya. Pandan, pandanan. Kemudian ada L, Liliaceae. Ini adalah tanaman lili atau bawang ya, bawang-bawangan. Oke. Kemudian ada Arekase. Arekase ini adalah aren ya, palem-paleman, palem. Oke, kemudian ada Siperase. Siperase ini apa? Siperase itu adalah rumput-rumputan. Oke, terakhir ada B. B itu adalah terakhir B. B itu adalah Bromeliaceae. Bromeliaceae ini adalah nanas-nanasan. Nanas-nanasan ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari monocotyledon atau Liliopsida. Ya, bisa kita lihat ya contoh tanamannya di sini nih. Ini adalah contoh tanaman dari monocotyledon. Terakhir, yang kedua itu ada dicotyledon ya. Dicotyledon. Dicotyledon atau nama yang resminya itu Magnoliopsida. Jadi klasis Magnoliopsida ya. Dicotyledon atau Magnoliopsida. Nah, ini tuh yang berkeping dua ya. Nah, ini banyak sekali, cuma kakak akan menuliskan beberapa ya. Karena dia ada banyak sekali contohnya, familinya. Kayak misalnya ada yang paling umum itu ada misalnya Malvaceae. Malvaceae ini adalah kapas-kapasan ya, tanaman kapas. Kemudian ada Asteraceae. Asteraceae ini itu adalah tanaman aster ya, selada. Itu termasuk ke Asteraceae. Kemudian ada Leguminosae atau Fabaceae. Fabaceae atau Leguminosae. Ini nama lain ya.
Ini tuh adalah famili kacang-kacangan, kacang tanah, kacang hijau. Nah, ini termasuk ke sini ya. Kemudian ada piperase. Piperase. Piperase ini sirih ya, sirih-sirihan. Oke, kemudian ada solanase. Solanase. Solanase ini cabai-cabean atau tomat-tomatan gitu ya. Jadi cabai, kemudian tomat, kentang pun termasuk ke sini ya. Kemudian ada rosase. Rosase. Rosase, rosa apa? Mawar ya. Mawar, mawar. Selain mawar, ada apel ya. Apel, pir, itu tuh termasuk ke dalam sini ya. Kemudian ada Nyctaginase. Nyctaginase. Nyctaginase ini dia bunga pukul 4. Bunga pukul 4. Kemudian ada kukurbitase. Kukurbitase. Kukurbitase ini adalah labu-labuan ya. Labu-labuan. Kemudian ada rutase. Rutase. Rutase ini adalah jeruk-jerukan ya. Jeruk-jerukan. Ya, kemudian ada magnoliase. Magnoliase. Magnoliase ini adalah bunga cempaka. Dan lain-lain ya. Jadi untuk monocotyledon itu, dicotyledon itu dan lain-lain ya. Jadi untuk dicotyledon itu dia contohnya ada banyak sekali ya. Nah, untuk mempermudah adik-adik bisa menghafal yang monocotyledon saja. Kalau tidak termasuk ke dalam monocotyledon, berarti dia golongannya yang dicotyledon ya. Nah, ini terakhir untuk contohnya ya yang dicotyledon. Sini ada bunga matahari atau helianthus, kemudian di sini ada tanaman cabai, kemudian di sini ada jeruk ya. Nah, ini adalah klasifikasi dari angiospermae. Oke, kakak rasa cukup untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.